akan memperkenalkan program e-plantation dan cara penginputan BKM. Langkah pertama, kita buka program e-plantation, kita double klik. Selanjutnya setelah terbuka modul login, kita masukkan user ID kita. Lalu kita tekan enter, kita masukkan password kita. Kemudian kita klik login. Setelah kita klik login, untuk penginputan BKM kita input di payroll. Jadi kalau kita lihat tampilan di sini ada beberapa modul. Yang pertama general setup, yang kedua distribusi, yang ketiga payroll, yang keempat operation, dan yang kelima utilities. Untuk penginputan BKM kita pilih payroll. Kita klik payroll, maka akan muncul 4 modul. Modul pertama adalah modul penginputan, yang kedua modul pengaturan setup, yang ketiga modul proses, dan yang keempat modul report. Selanjutnya kita masuk ke modul penginputan. Di modul penginputan, di sini ada buku mandor umum, buku mandor panen, dan buku mandor perawatan. Lalu langkah selanjutnya kita pilih penginputan buku mandor panen. Setelah muncul tampilan BKM panen, lalu kita pilih kelas kemandoran. Kelas kemandoran kita pilih sesuai dengan kemandoran yang ada di uplink kita. Contohnya kita ambil kelas kemandoran G2. Otomatis di sini akan muncul nama mandor satunya, nama mandor panennya, nama krani uplinknya, dan nama krani muatnya. Selanjutnya, jika ada krani ataupun mandor satunya yang cuti, kita dapat menggantinya dengan mengganti siapa yang menyerap. Contoh Sarjono. Nah, kalau sudah oke, kita klik oke. Selanjutnya, langkah kedua kita masukkan tanggal kegiatan. Contohnya tanggal 1 bulan 9 2021. Lalu tekan enter. Maka tampilan di sini masih kosong, nama belum muncul. Selanjutnya kita pilih blok. Blok panen pada hari itu. Contohnya di blok A03. Setelah kita pilih blok, otomatis nama-nama pemanen di kelas kemandoran Sugiono ini akan muncul dengan sendirinya secara otomatis. Lalu selanjutnya kita melaksanakan penginputan prestasi kerja berdasarkan PB24A atau buku kemandoran.
Kita masukkan yang pertama adalah hektar panen. Kita klik di hektar panen, lalu kita masukkan luas hektar panen. Contohnya radiwan. Kita masukkan hektar panennya 3 hektar. Lalu janjang panennya misalnya 50. Dan estimasi brondolannya kita bikin 40. Langkah selanjutnya, ketika ada pemanen kita yang memotong buah mentah atau denda panen, yang menerima denda panen, kita langsung masukkan ke denda panennya. Nah, di sini ada 4 denda panen: denda buah mentah, denda brondolan tinggal di TPH, denda brondolan tinggal di piringan, dan denda panen pemanen yang tidak memakai alas karung. Jadi kita ambil contoh denda buah mentah. Selanjutnya kita masukkan jumlah denda panennya. Contohnya 1. Lalu berikutnya, jika ada denda panen yang kedua, contohnya misalnya brondolan tidak dikutip di piringan, kita tinggal pilih denda brondolan tidak tinggal di piringan. Kita masukkan berapa butir, misalnya 6. Selanjutnya, jika ada lagi denda panen ketiga, kita tinggal masukkan seperti tadi. Lalu sekarang kita tinggal mengecek kode absennya. Kode absen ini ada cuti CS, cuti sosial, ada cuti tahunan, ada cuti haid, ada cuti melahirkan, ada kerja ekstra, ada kerja 1 hari penuh. Untuk kegiatan panen ini, ketika orang pinjer pagi dan pinjer pulang, otomatis ketika dia diinput prestasinya, maka kode absennya akan terisi sendiri dengan kode KJ. Lalu selanjutnya, ketika ada karyawan kita yang sakit, kita tidak usah mengisi prestasi kerjanya, hanya cukup mengisi kode absennya di sini dengan sakit, sesuai dengan sakit yang dialami pemanen kita. Klik sakit, buat keterangannya sakit. Jika ada yang cuti, contohnya ini si Larno, maka kita cukup mengisi kode absennya dengan CT, cuti. Lalu jika ada karyawan panen kita yang kerja asistensi ke abling lain, contohnya dari abling 1 dia asistensi ke abling 2, maka kita cukup mengetik di kolom keterangan asistensi ke abling 2. Jadi kalau ada yang asistensi ke abling kita dari abling 2 misalnya, kita cukup menarik ke bawah kursornya, lalu kita klik di nomor 25 ini, kemudian kita tekan kursor enter ke bawah. Lalu kita pilih nama karyawan yang asistensi ke abling kita, misalnya Abdul Rahman.
Lalu kita masukkan luasan panennya, misalnya 3 hektar. Lalu kita masukkan prestasinya, hasil panennya 50. Lalu kita masukkan estimasi penurutannya 30. Jika ada denda panen, maka kita masukkan denda panen. Jika tidak ada, kita abaikan saja. Langsung kita lihat di sini absensinya KJ. Lalu setelah itu kita buat di keterangan asistensi dari Abdeling 2 dan seterusnya. Jadi untuk penginputan panennya seperti itu dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita masukkan rotasi panen. Jadi rotasi panen ini dalam sebulan ada 4 kali. Setiap bulan akan berulang-ulang. Contohnya ini tanggal 1. Berarti dia di minggu pertama. Rotasinya kita buat 1. Lalu kita masukkan TBS-nya. Berapa janjang yang dipanen pada blok tersebut. Jadi kita lihat di sini 100. Jadi jumlah yang di atas ini harus sesuai dengan jumlah di bawah. Lalu selanjutnya kita klik save. Data akan disimpan, apakah Anda yakin? Yes. Proses penyimpanan data selesai. Oke. Dengan demikian, untuk penginputan panen, 1 blok sudah selesai. Tetapi jika ada dalam kemandoran itu 2 blok, kita cukup memasukkannya di bawah blok yang pertama tadi, kita masukkan blok yang kedua. Misalnya blok A05. Lalu kita input, misalnya Supriyadi. Kita masukkan hektarannya 3 hektar. Lalu kita masukkan janjang panennya 50. Lalu brondolannya estimasinya 30. Lalu kita cek di sini sudah KJ. Lalu kita masukkan di sini rotasinya dan kita masukkan dia jumlah janjang yang dipanen pada blok tersebut. Kalau sudah selesai, lalu kita save kembali. Otomatis penginputan BKM panen sudah selesai. Lalu bagaimana kita lihat hasilnya? Kita cukup klik view report. Setelah kita klik view report, kita lihat di reportnya. Otomatis hasil inputan kita tadi akan muncul di sini. Lalu kita lihat di sini ada si Radiwan Supriyadi Abdurrahman, panennya 3 hektar, hasil panennya 50, 20, 150, mononya 40, 30, 30. Lalu di sini absensinya hadir. Ini penaltinya ketika ada denda panen. Lalu di sini akan nampak ketika dia asistensi dari Abdeling lain. Dengan demikian, untuk penginputan BKM panennya sudah selesai. Terima kasih.